Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pramestia Anggraini Romadona dengan NIM 2023 31021. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi matematika diskrit. Dan ini anggota kelompok kami. Hai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadila Kusuma Dewi dengan NIM 2023 31035. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar yaitu proposisi. Baik, di sini ada contoh soal. Misalkan P adalah sum orang kaya dan Q adalah sum bahagia. Simbolik dari pernyataan di bawah ini adalah A. Sum orang miskin tetapi bahagia. Di sini sum orang kaya adalah P. Sum bahagia adalah Q. Sum orang miskin berarti kebalikannya. Jadi negasi P tetapi bahagia. Jadi jawabannya adalah negasi P tetapi Q. Yang kedua, sum tidak kaya maupun bahagia. Di sini sum tidak kaya adalah negasi P maupun bahagia. Berarti sum tidak kaya tidak juga bahagia. Maka jawabannya negasi Q. Nomor 2, jawabannya sum tidak kaya maupun bahagia adalah negasi P maupun negasi Q. Yang ketiga, sum tidak kaya atau tidak bahagia. Di sini sum tidak kaya adalah negasi P atau tidak bahagia. Tidak bahagia. Yang keempat, sum orang miskin atau juga dia orang kaya dan tidak bahagia. Sum orang miskin adalah negasi P atau juga dia orang kaya dan tidak bahagia. Dan materi dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal studi kasus tentang materi relasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Miftah Larzafi Rizky, NIM 2023 31067. Baiklah, kasusnya, suatu sekolah ingin mencatat hubungan antara siswa dan kelas yang mereka ambil. Misalkan, kita memiliki siswa-siswa berikut: Ali, Budi, Citra, dan Dedi. Dan kelas-kelas yang tersedia adalah matematika M, fisika F, kimia K, biologi B. Ali mengambil kelas matematika dan fisika. Budi mengambil kelas matematika dan biologi. Citra mengambil kelas kimia. Dedi mengambil kelas biologi dan fisika. Maka, relasi ini bisa kita nyatakan sebagai himpunan pasangan terurut R sama dengan Ali mengambil kelas matematika, Ali mengambil kelas fisika, Budi mengambil kelas matematika, Budi mengambil kelas biologi. Citra mengambil kelas kimia. Dedi mengambil kelas biologi. Dedi mengambil kelas fisika.
Penjelasannya, relasi R menghubungkan siswa dengan kelas yang mereka ambil. Dalam relasi ini, seorang siswa bisa berhubungan dengan lebih dari satu kelas. Dan tidak ada syarat bahwa setiap siswa harus mengambil semua kelas, atau setiap kelas harus diambil oleh semua siswa. Baiklah, sekian materi saya tentang soal studi kasus relasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Raditawau dengan NIM 2023-31032. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan materi fungsi pada matematika diskrit. Kan suatu perusahaan ingin mencatat gaji karyawan berdasarkan ID karyawannya. Nah, misalkan ID karyawan adalah 101, 102, 103, dan 104. Dengan gaji masing-masing sebagai berikut. ID 101 memiliki gaji sekitar 10 juta dan ID 102 memiliki gaji 12 juta, sedang ID 103 memiliki gaji 11 juta, sedangkan ID 104 memiliki gaji 13 juta. Nah, fungsi ini bisa dinyatakan sebagai berikut. FID sama dengan gaji. Dengan pasangan terurut, F sama dengan kurung kurawal 10 juta. Oh iya, ini. Dan 102 12 juta. ID 103 11 juta. Penjelasannya, fungsi hubungan setiap ID karyawan dengan gaji mereka itu setiap ID karyawan memiliki tepat satu nilai gaji. Satu nilai gaji yang terkait. Artinya tidak ada satupun ID karyawan yang memiliki lebih dari satu nilai gaji. Fungsi ini bersifat unik di mana satu ID karyawan pasti berkoresponden dengan satu nilai gaji tertentu. Kesimpulannya, fungsi adalah tipe khusus dari himpunan domain terhubung ke tempat satu elemen himpunan kodomain. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menganalisis berbagai situasi di mana hubungan antara elemen perlu diidentifikasi dan dikategorikan sebagai fungsi ataupun relasi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal studi kasus materi induksi matematika. Soalnya, sebuah ATM hanya menyediakan pecahan uang sebesar 20.000 dan 50.000. Kelipatan uang berapakah yang dapat dikeluarkan oleh ATM tersebut? Buktikan dengan induksi matematika saya Abdul Ghafur dengan NIM 2023-31004. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal tersebut. Kelipatan uang 20.000 dapat memiliki pecahan sebesar 20.000, 40.000, dan 60.000, dan seterusnya. Dan kelipatan uang 50.000 dapat memiliki pecahan uang sebesar 50.000 dan 100.000, hingga seterusnya. Nah, apabila pecahan uang tersebut kita berasumsikan dengan nilai PN sama dengan 10.000, N lebih besar sama dengan 4. N tersebut haruslah bernilai 4, sebab apabila tidak bernilai 4 akan tidak dapat dihasilkan. Contohnya 4 dikali 10.000 sama dengan 40.000. Nah, apabila di bawah 4, maka nilai tersebut tidak ada dalam pecahan ini. Selanjutnya,
kita membuktikan PN sama dengan 10.000 N, PN tambah 1 sama dengan 10.000 N tambah 1. Baiklah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwasannya ATM itu dapat mengeluarkan uang segini nih. Jadi setiap berapapun N-nya ditambah 1, maka ia bisa mengeluarkan uang sejumlah yang kita inginkan. Nah, contoh pertama di sini adalah ATM ingin mengeluarkan uang sebesar 50.000. N-nya berarti 5. 5 dikali 10.000 kan 50.000. Maka betul lah pernyataan bahwa 10.000 N dapat mengeluarkan uang sejumlah berapapun. Nah, selanjutnya di sini ada 10.000 N, ATM ingin mengeluarkan uang sejumlah 40.000, maka N-nya 4. Maka betul lagi bahwasannya ATM dapat mengeluarkan uang sejumlah 10.000 N tambah 1. Di sini ATM ingin mengeluarkan uang sebesar 50.000 dengan N-nya 4 tambah 1. Berarti benarlah bahwasannya ATM dapat mengeluarkan uang sejumlah apapun dengan N tambah 1. Baik itu kelipatan 20.000 maupun 50.000. Sekian materi dari saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pramesti Anggreni Romadona dan saya Dewi Karunia Fateh. Di sini kami akan menerangkan materi tentang kombinatorial. Fateh, mau tanya dong, berapa sih cara ngitung peluang koin ini? Jadi kita bisa ngitung peluang koin ini dengan pakai rumus kombinasi, yaitu C sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial. Dengan N-nya 8 dan R-nya 5. Maka kita tinggal memasuki angkanya 8 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 8 kurang 5 faktorial sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 3 faktorial sama dengan, kita jabarin jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5 faktorialnya kita jabarin jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret maka habis. Yang ini juga. Jadi 8 kali 7 kali 6 adalah 5 3 6. 3 kali 2 kali 1 adalah 6 sama dengan 56 cara. Jadi dapat disimpulkan untuk menghitung suatu peluang koin itu dapat digunakan seperti cara di sini dan mendapatkan hasil sebagai 56 cara. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga materi dari kita bermanfaat ya. Dadah.